Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sobat tutor? Tidak terasa sekarang kita bertemu lagi di minggu kedua ini dalam pertemuan sesi kedua mengenai mata kuliah akuntansi manajemen. Saya harap sahabat tutor masih semangat, tetap sehat selalu, eh, dan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tutor, marilah kita memulai mata kuliah akuntansi manajemen ini dalam sesi kedua ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, dalam mata kuliah akuntansi manajemen pertemuan kedua ini kita membahas tentang konsep dasar dari cost dan perilaku cost. Di mana konsep dasar dari cost dan perilaku cost ini adalah bagaimana penerapan suatu cost ditujukan untuk memperoleh beberapa atau berapa nilai dari cost produk. Namun demikian, makna dari cost produk itu sendiri tergantung dari tujuan manajer dalam akuntansi manajemen. Cost diklasifikasikan dengan berbagai cara agar dapat digunakan manajer untuk tujuan-tujuan tertentu. Konsep ini disebut dengan different cost for different purpose. Artinya, cara berbeda dalam penilaian suatu biaya untuk berbeda dalam pengorbanan perbedaan dari tujuan juga. Jadi biaya yang sudah kita keluarkan tentu sesuai dengan manfaat yang kita akan dapatkan. Jadi sahabat tutor perlu kita ketahui bahwa cost dan expense itu berbeda. Walaupun dalam definisinya, dalam bahasa Inggris cost artinya biaya. Namun, di dalam akuntansi manajemen cost ini merupakan nilai uang atau nilai kas yang kita keluarkan, baik itu untuk membeli suatu barang, aset, ataupun untuk membayar atas beban atau biaya. Ini adalah
yang disebut dengan cost. Jadi cost itu tidak diserta-merta hanya biaya. Jadi cost itu adalah pengorbanan dari nilai kas kita atau yang kita keluarkan untuk mendapatkan manfaat dari uang yang sudah kita keluarkan. Sementara biaya sendiri atau expense adalah tidak selalu berupa uang. Biaya itu biasanya sangat eh, terafiliasi dengan laporan laba rugi. Sementara cost itu bisa masuk ke laporan laba rugi, juga bisa masuk ke dalam laporan keuangan atau neraca. Jadi cost ini bisa aja kita selalu sahabat tutor ya, kita membeli barang ya atau membeli bahan baku, di mana barang yang kita beli itu akan masuk ke aset kita, bukan dijadikan biaya ya. Jadi pembelian uang ya kepada suatu peralatan atau kepada suatu persediaan ini merupakan cost. Di mana jika barang atau peralatan yang kita beli itu rusak, itu akan langsung menjadi kerugian. Tidak dibebankan menjadi di dalam pendapatan. Jadi kita beli aset. Contoh kita beli mobil, mobil yang kita beli ternyata rusak. Nah ini akan langsung jadi kerugian. Tidak serta merta mobil rusak ini akan kita bebankan di dalam pendapatan atau di dalam penjualan. Itu yang dimaksud dengan cost. Ya, jadi nilai kas atau nilai uang yang kita keluarkan, yang kita korbankan untuk memperoleh manfaat atas pengorbanan dari nilai kas dan nilai uang itu sendiri. Jadi sahabat tutor, apabila aset yang diberikan ternyata tidak menghasilkan manfaat apapun, ia tidak dapat digolongkan baik sebagai cost maupun biaya. Ia akan langsung diklasifikasikan sebagai loss atau rugi. Contoh, apabila bahan habis pakai yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan menjadi rusak karena katakanlah terendam air sehingga tidak dapat digunakan, maka itu merupakan kerugian atau kerusakan atas bahan yang habis pakai. Dengan demikian, kita memperoleh gambaran bagaimana pengaruh dari masing-masing cost, biaya, dan rugi terhadap laporan keuangan merupakan cerminan dari pertukaran atas aset di dalam neraca. Contohnya, bisa berupa persediaan maupun aset lainnya. Biaya akan masuk ke dalam laporan laba rugi jika bagian operasional telah dikeluarkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan, sedangkan rugi akan masuk ke dalam laporan laba rugi bagian non operasional. Artinya sahabat tutor, jadi kalau barang rusak itu akan langsung dianggap sebagai kerugian. Sementara jika barang yang kita beli itu yang dianggap sebagai biaya atau sebagai beban itu akan mengurangi pendapatan. Ya, jadi masih ada pengurangan terhadap pendapatan. Sementara cost ini langsung dia akan mengurangi aset. Ya, bisa juga mengurangi pendapatan. Bisa dua kategori ini. Klasifikasi cost, ya. Klasifikasi cost ini ada 10 sahabat tutor. Pertama itu cost dipandang dari segi basis elemen produk. Ya, di mana kita membeli bahan baku untuk memproduksi sebuah produk, jadi pembelian bahan baku itu disebut dengan cost. Ya, terus cost dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan untuk perusahaan manufaktur, seperti kita membeli peralatan, ya, membeli peralatan, peralatan itu adalah cost, bukan berarti beban atau expense. Kita beli sebagai aset, ya, itu termasuk dalam cost dipandang secara fungsional karena peralatan akan kita gunakan untuk memproduksi. Oke. Yang ketiga, cost dipandang dari hubungan dengan objek cost. Yang dimaksud dengan hubungan di sini adalah sahabat tutor berkaitan dengan mudah tidaknya suatu cost ditelusuri oleh objek cost, ya. Jadi cost dipandang dari hubungan dengan objek cost lainnya, ya. Jadi uang yang kita keluarkan ini berhubungan dengan biaya atau berkaitan dengan uang ini dalam memanfaatkannya,
Ya, jadi uang kita gunakan untuk membeli barang atau barang tadi berhubungan dengan barang yang lain ya. Jadi misalnya kita beli mobil, kita mengeluarkan uang untuk beli mobil. Oke, mobil udah kita beli, terus kita beli apa namanya oli, beli bensinnya atau beli spare part yang itu adalah cost dipandang berhubungan dengan objek cost lainnya. Jadi cost ini sebagai perlengkapan ya. Cost dipandang dari segi waktu atau periode pembebanan atau timing. Klasifikasi cost ini sering juga disebut sebagai cost yang dipandang dari segi penyusunan laporan keuangan. Jadi cost juga bisa dilihat dari waktu ya, dari waktu bahwasanya setiap barang yang kita gunakan tentu akan mengalami penyusutan ya, seperti kesulitan atau mengalami kadaluarsa itu dimaksud dengan cost, seperti barang-barang expired ya, itu cost dipandang dari segi waktu. Terus cost dipandang dari segi perilaku atau behavior. Yang dipandang perilaku di sini adalah reaksi cost terhadap perubahan volume kegiatan bisnis. Jadi kalau kita ingin menambah produksi, menambah pendapatan, menambah penjualan, kita harus beli barang lagi. Jadi seperti perilaku. Cost juga dipandang sebagai keterkendalian. Ada tidaknya pengaruh atau intervensi manajemen. Jadi jika manajemen merubah kebijakan tentu akan menambah cost. Itu juga disebut dengan cost dalam segi keterkendalian. Terus cost dipandang dari segi tujuan, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, cost dipandang dari segi karakteristik cost yang dihubungkan dengan keluarannya, yaitu yang berhubungan dengan produk ya, produk output kita, produk hasil. Terus cost yang dipandang dari segi tujuan manajemen atau manajemen objektif. Dan yang terakhir cost berdasarkan periode akuntansi. Jadi juga ini termasuk klasifikasi cost ada 10 ya. Selanjutnya sahabat tetap, perilaku cost dan analisis aktivitas. Konsep dasar dari perilaku cost dan model penggunaan sumber daya jika suatu cost jumlahnya tidak berubah, sementara tingkat aktivitas bisnis bertambah ataupun berkurang, maka cost tersebut disebut dengan cost tetap. Jika suatu cost jumlahnya secara total berubah sejalan dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis, maka cost tersebut disebut juga dengan cost variabel. Jadi cost-cost yang tidak berubah secara jumlah, namun aktivitasnya bisa berubah, bisa bertambah, ini disebut dengan cost tetap, ya. Jadi contoh seperti penggunaan tenaga kerja secara tidak langsung itu termasuk cost, ya. Jadi misal security atau penjaga gudang kan dia tidak berpengaruh terhadap proses produksi. Sementara cost yang berhubungan dengan langsung dengan produksi, jika dia tidak ada, tenaga kerja itu tidak ada, dia juga harus bekerja, maka ini disebut dengan cost variable. Dia berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Jika perilaku cost mencerminkan kedua karakter tersebut, perubahan tersebut maka disebut dengan cost campuran atau mixed cost. Konsep tentang aktivitas adalah penting karena cost berdasarkan perilaku muncul akibat bagaimana reaksi cost terhadap volume kegiatan. Kegiatan bisnis sendiri tidak akan muncul tanpa adanya kapasitas aktivitas. Kapasitas aktivitas tersebut antara lain seperti capacity, ya. Jadi misalnya cost berdasarkan perilaku ini dilihat dari perannya. Jika cost ini sangat berperan dan sangat berpengaruh terhadap volume produksi, maka bisa kita sebutkan adalah cost ini termasuk dalam cost variable. Terkadang kapasitas cost juga bisa juga dipengaruhi oleh bahan baku juga. Ini juga pengaruh dari perilaku cost. Kemudian aktivitas penggunaan sumber daya. Nah, ini juga berpengaruh dengan cost ya. Jadi makin banyak aktivitas, maka akan semakin banyak terjadinya pengeluaran kas. Maka kita harus ada penekanan terhadap cost ini. Misalnya, banyak karyawan yang aktivitas keluar kota otomatis akan menambah biaya perjalanan dinas. Maka diperlukan penekanan cost. Maka perlu dilakukan pengendalian cost. Ada cost
yang harus dikendalikan dalam perjalanan dinas ini, seperti kita mengurangi volume perjalanan dinas keluar kota dengan menggunakan Zoom meeting, atau kita menggunakan teknologi-teknologi yang untuk supaya bisa mengendalikan biaya atau cost terhadap perjalanan dinas ini. Jadi kita ada penekanan aktivitasnya. Kemudian activity atau activity capacity ini adalah kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Untuk dapat melaksanakan aktivitas, maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu. Berapa besar kapasitas yang dibutuhkan tergantung pada kinerja yang diinginkan pada setiap tingkat aktivitas. Biasanya kapasitas dibutuhkan adalah kapasitas yang memungkinkan pelaksanaan aktivitas yang efisien. Sumber daya adalah elemen-elemen elektronik yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan satuan nilai uang yang disebut dengan cost. Besar kecilnya cost tergantung pada besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi. Besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi tergantung pada tingkat aktivitas yang dilaksanakan. Jadi activity capacity itulah kemampuan perusahaan dalam melakukan produksi terhadap perusahaan, ya, produksi untuk menghasilkan produk, untuk menghasilkan barang, ya. Jadi dalam melihat kemampuan itu, maka kita harus ada beberapa prioritas yang harus kita lihat. Pertama, besarnya kapasitas yang kita butuhkan. Yang kedua, tingkatannya, ya, tingkatannya. Kemudian dalam penggunaan kapasitas aktivitas kita lihat sumber daya kita, apa yang kita punya sumber daya kita, di mana sumber daya kita ini harus kita nilai dalam uang. Karena kita akuntansi manajemen, maka semua sumber daya itu, kita misalnya punya mobil harus kita nilai dengan uang, kita punya gedung harus kita nilaikan dengan uang, bukan dengan satu gedung atau volume 2 mobil. Jadi harus kita lihat uang, ada nggak penyusutan kita, penggunaan mobil, penggunaan kendaraan yang berlebihan akan menurunkan nilai kendaraan itu sendiri, maka itu juga bisa jadikan cost. Oke, jadi besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi ini juga tergantung dari banyaknya aktivitas. Oke, sahabat tutor. Selanjutnya, klasifikasi cost berdasarkan perilaku, sahabat tutor. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin banyak cost yang dikeluarkan. Ini sudah konsep dasar kita, sahabat tutor. Maka perlu penekanan. Maka kegiatan ini harus ada pembagiannya. Ada kegiatan yang sangat prioritas, ada kegiatan yang prioritas, ada kegiatan yang tidak prioritas, ya. Jadi ada 3 klasifikasi cost, itu cost variabel dan cost variabel bertahap. Yang 2 cost tetap dan cost tetap bertahap. Yang ketiga adalah cost campuran. Pemisahan antara cost campuran itu menjadi unsur tetap dan unsur variabel akan memberi kemungkinan manajemen melakukan berbagai aktivitas penting dalam mengelola perusahaan, yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung BOP atau break even point dan analisis variansi. Terus yang berikutnya untuk menyusun fleksibel budget dana analisis variansi. Kemudian untuk analisis kontribusi margin dan direct costing. Kemudian untuk analisis BVR, dan yang kemudian untuk analisis komparatif dan diferensial. Berikutnya untuk analisis maksimalisasi profit dan minimalisasi biaya. Kemudian untuk analisis budget modal. Selanjutnya yang terakhir untuk analisis profitabilitas assessment baik menurut wilayah, produk maupun customer. Ini merupakan dari pemisahan cost campuran. Metode pemisahan cost campuran itu ada beberapa metode. Yang pertama metode titik tertinggi dan terendah, metode diagram pencar, metode kuadrat terkecil, kemudian metode regresi berganda, dan terakhir pertimbangan manajemen. Metode pertimbangan manajemen umumnya digunakan ketika cost campuran memiliki proporsi persentase yang rendah dibandingkan total keseluruhan cost. Dalam situasi seperti ini, apabila yang digunakan adalah metode pemisahan cost secara formal yang melibatkan hitungan matematis, maka justru
justru akan menimbulkan kemungkinan masalah yang lebih besar, serta usaha yang dikerahkan tidak sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Jadi penting nih sahabat tutor, kuncinya adalah cost itu harus sesuai dengan manfaat yang kita dapatkan. Ya, jangan kita mengeluarkan cost sementara manfaatnya tidak sesuai. Ya, jadi biasanya kita bisa sebutkan harga tidak pernah mengkhianati kualitas barang. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan cost. Baiklah sahabat tutor, demikianlah pertemuan kita yang kedua ini. Jika sahabat tutor masih bingung, ada ingin yang ditanyakan tentang masalah cost dan bagaimana perilaku cost, intinya adalah seperti saya bilang, pengeluaran cost itu tidak serta-merta kita anggap sebagai biaya atau beban. Jadi cost itu adalah nilai uang yang kita keluarkan dan manfaat yang kita dapatkan dari uang yang kita keluarkan. Kemudian bagaimana kita mengendalikan cost dari banyaknya aktivitas perusahaan itu agar cost bisa terkendali, bisa mengefisiensi, ya, dan juga pekerjaan secara efektif, karena efektivitas dan efisiensi ini sangat keterkaitan. Demikianlah pertemuan kita yang kedua. Jika sahabat tutor ada ingin tanyakan, silakan komen atau kita diskusikan di diskusi atau di message. Boleh tanyakan saja mengenai kos dan biaya. Dan lagi saya terus mengingatkan sahabat tutor untuk aktif di dalam diskusi. Jangan lupa mengerjakan semua tugas yang ada di dalam tuton ini dan isi semua kegiatan-kegiatan baik itu tugas, kuis maupun diskusi ataupun kehadiran. Jangan lupa di checklist semua sahabat tutor ya. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan melakukan copas atau copy paste jawaban teman-temanmu. Saya sangat menghargai originalitas jawaban sahabat tutor itu sendiri, baik itu benar atau salah itu akan jadi penilaian saya sendiri, karena originalitas itu penting bagi saya. Kejujuran kita dalam menjawab pertanyaan diskusi merupakan kunci kredibilitas kita memahami sebuah konsep dasar dari pembelajaran ini. Oke sahabat tutor, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart and be creative. Kita bertemu lagi dalam pertemuan ketiga sahabat tutor. Sampai jumpa lagi.